Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian, muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi, Al-Wahhab, yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, yang maha pengasih, maha penyayang, senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada seluruh hambanya. Ar-Rahman Ar-Rahim Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tentu maha mengetahui akan bahwasanya hamba-hambanya ini sebagiannya justru menentang, sebagiannya justru menghinakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya, memerangi agamanya. Tapi semua itu tidak Allah pedulikan. Allah terus beri dan Allah beri. Subhanallah. Maka tentu kita sangat malu kalau kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Oleh karena itu mari kita berusaha dan memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita ini hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang jika kita bersyukur, nikmat Allah akan terus Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian para pemirsa Masil TV rahimani wa rahimakumullah, sebulan yang lalu kita telah berpisah dari musim kebaikan yang berlipat ganda, yaitu bulan Ramadan 1442. Dan sebulan ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan lagi musim yang juga sangat istimewa, musim kebaikan yang berlipat ganda pula, yaitu awal-awal atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Yang ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umur mereka baina sittin ila sab'in, ya, mayoritasnya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ya, umur yang pendek itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, Allah berikan kepada mereka, yakni kepada kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musim-musim kebaikan yang berlipat ganda. Sehingganya apa? Sehingga umur kita yang mungkin tidak sepanjang seperti kaum-kaum sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang-panjang. Umur kita pendek, tapi Allah berikan kesempatan tadi, ya. Untuk apa? Menemui musim-musim yang istimewa, yang di situ Allah lipat gandakan pahala-pahala yang luar biasa. Di antaranya seperti sebulan yang lalu itu bulan Ramadan, yang di situ ada Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang-orang yang beribadah di Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Sebentar lagi, yakni sebulan ke depan, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan awal Dzulhijjah, yang di situ hari-harinya adalah hari yang paling baik di dunia. Oleh karena itu, mari kita betul-betul berusaha untuk mengenali, ya, apa yang semestinya kita kerjakan, apa yang semestinya kita lakukan sebagai hamba yang baik, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa menggunakan kesempatan-kesempatan emas tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian apa yang semestinya kita persiapkan sebulan mendatang? Para pemirsa, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, di antara amal yang sangat agung yang Allah syariatkan di bulan Dzulhijjah adalah berkorban. Berkorban
Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ayat yang memerintahkan untuk kita berkorban adalah yang kita semua hafal, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Salat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, juga berkorbanlah, yakni berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, yang dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Para pemirsa, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban. Maklum bagi kita sejarah yang agung, atau berkaitan dengan sejarah yang sangat agung, yang di sana terdapat pelajaran-pelajaran besar, pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mau memikirkannya, yaitu kisah diperintahkannya Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, yang mana beliau lama sekali menunggu datangnya anak, yakni dalam usia yang panjang beliau nggak punya anak. Sampai ketika Allah berikan anak itu kepada beliau, yakni Ismail, putranya Ismail alaihissalam. Kemudian anak ini yang ditunggu lama, puluhan tahun baru datang, baru Allah berikan ini. Ketika sudah mulai besar, Allah perintahkan untuk menyembelih. Subhanallah. Sudah lama ditunggu, ya. Ketika sudah datang, diperintah untuk menyembelih. Tapi apa? Lihatlah keteladanan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam dan juga putranya Ismail alaihi salam. Keduanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Ketika keduanya, yakni Ibrahim dan Ismail, telah pasrah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menyembelih, siap untuk disembelih, maka apa? Ketika Allah sudah melihat hambanya yang betul-betul tunduk patuh, mengalahkan hawa nafsunya total, secara total, mereka kalahkan hawa nafsunya demi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Yang maklum bagi kita, mimpinya Nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu telah membenarkan mimpi, ya. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Ibrahim? Wa fadainahu bidzibhin azim. Anak yang sudah siap disembelih tadi, Allah ganti dengan dzibhin azim, sembelihan, yakni kibas yang besar. Dari sinilah kemudian disyariatkannya kurban untuk kita, ya, hari ini, yakni sejak dahulu sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah. Maka keteladanan yang luar biasa ini, yakni bagaimana seorang hamba mesti menundukkan hawa nafsunya demi mentaati Allah Rabbul Alamin. Ini adalah perkara terbesar, hikmah yang luar biasa yang semestinya kita ambil ketika datang musim-musim kurban, yakni datangnya bulan Dzulhijjah. Kemudian barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan rizki, maka hendaknya dia tundukkan hawa nafsunya, yakni berupa kecintaan dia kepada harta yang Allah titipkan itu, dia ambil sebagiannya dan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untuk berkorban. Sungguh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu sangat-sangat banyak. Maka jangan ragu, kita harus yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan, Allah nanti akan ganti, dan dialah sebaik-baik pemberi
rezeki. Dan juga di sana telah banyak sekali keteladanan ya dari orang-orang yang hidup zaman dahulu atau sekarang ya. Adanya orang-orang yang Masya Allah dilihat dari sisi penghasilannya sangat minim, tapi dengan kesungguh-sungguhannya dan perhatiannya terhadap syariat Allah Ta'ala ini, ya mereka mampu untuk berkurban ya setiap tahun. Di antaranya dengan apa, misalnya kalau selesai hari raya kurban, dia beli kambing yang kecil, kemudian dirawat ya sampai bulan Dzulhijjah tahun depan sudah besar, sudah siap untuk disembelih untuk korban, atau nabung sedikit demi sedikit. Intinya mari kita punya perhatian yang besar terhadap syariat Allah ini ya, dan jangan kita kedepankan hawa-hawa nafsu kita yang terus membisikkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa-jiwa kita ini terus membisikkan perkara yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pemirsa Masil TV rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang sangat besar ya dari disyariatkannya kurban adalah untuk berbagi ya. Yang masalah berbagi luar biasa. Ada kalanya ya, ada kalanya kalau tidak hari raya kurban kita susah ya, atau berat untuk mengkhususkan ya menyembelih demi untuk berbagi ya. Ada kalanya kita merasa berat, maka ayo sekali lagi kita niatkan betul ya, kita kokohkan niat kita dengan tentunya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkorban setiap tahun ya. Nabi mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, dekat-dekat tempat sholat kami. Masya Allah, ini ancaman dari Nabi SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat cinta, sangat berkasih sayang kepada umatnya ya, sampai berkata sedemikian, kalau punya kelapangan tapi nggak mau korban, nggak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Subhanallah, padahal Nabi adalah orang yang sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya. Ini menunjukkan akan pentingnya hal itu. Namun tentunya diingat betul bahwa yang pertama betul-betul harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena saya orang seperti ini kok nggak korban, itu saudara saya itu bisa korban kok saya nggak korban ya. Tentu tidak itu. Kenapa saya berkorban? Karena ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala datangnya untuk bismillah ya, semoga Allah mudahkan untuk saya berkorban. Demikian, bukan hanya sebagai pamer atau kebiasaan ya. Tentu tidak semestinya itu ada dalam hati kita, tapi lillah ya, sebagaimana ayat tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di sana ada bentuk-bentuk penyembelihan atau jenis-jenis penyembelihan yang dijelaskan para ulama kita. Ada penyembelihan yang wajib ya, seperti ini misalkan kurban bagi yang mampu ketika bernazar ya, maka ini wajib. Kemudian ada penyembelihan yang sunnah seperti ketika kita hendak menjamu tamu. Ada penyembelihan yang mubah, misalnya untuk jual beli, untuk ya kita sekedar pengen makan daging. Dan ada penyembelihan yang haram, bahkan syirik, yakni seperti apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, baik saudara-saudara kita kaum muslimin atau orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya ya, mereka menyembelih lalu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita kenal dengan istilah apa? Sesaji, untuk ini dan itu. Ini haram, tentu harus dijauhi. Tapi lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasholli li rabbika wanhar. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya betul-betul ya, setelah kita niatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kita pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban ini sehingga kita bisa melaksanakannya sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal inilah yang sudah maklum bagi kita sebagai bentuk perwujudan amal atau
makna yang terkandung dalam dua kalimat syahadat. Dengan ini, yakni syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikhlas, Muhammadur Rasulullah, mengikuti, meneladani contoh yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dengan dua hal ini, insya Allah amal kita harapan besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita dan seluruh kaum muslimin, ya, untuk bisa berkorban yang merupakan kebutuhan kita, sama sekali bukan kebutuhan Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah binatang kurban itu, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, semoga Allah mudahkan untuk kita dan Allah menerima kurban-kurban kita dan seluruh amal ibadah kita atau amal-amal kita yang soleh, dan mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan donasi Anda, sodako Anda, infak Anda disalurkan melalui rekening kami yang ada berikut ini. Demikian anjuran yang ajakan yang kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.